Shalom, kembali lagi dalam program Berkat Menyertai Kristus bersama saya Kenneth dan narasumber kita Ibu Magdalena Pranata. Yes. Shalom Bu. Shalom Kenneth. Ini kita akan membahas tentang mengajarkan kejujuran pada anak balita ya. Balita, wah. Jadi kan saat manusia baru datang ke dunia ini, pikiran mereka masih kosong seperti kertas putih gitu ya Bu. Dan pada anak balita ini mungkin seperti spons yang bisa menyerap dengan cepat banyak hal yang diajarkan, misalnya bahasa asing, musik, dan hal-hal lainnya. Bagaimana menurut Ibu cara mengajarkan kejujuran pada anak balita? Anak balita atau katakanlah sejak lahir sampai usia 5 tahun, bagaimana mengajarkan ya? Yeah. Nah memang banyak orang berpikir begini kan, bayi lahir itu kertas putih, gitu kan? Nah tapi ini yang perlu saya perjelas. Kalau menurut Alkitab, anak lahir itu bukan kertas putih, karena manusia lahir itu sudah membawa sifat berdosa. Contoh, anak kecil itu tidak perlu dikasih contoh berdusta. Dia bisa berdusta, betul ya? Iya benar. Betul ya? Anak kecil tidak usah diajari berbohong, dia bisa. Berarti tidak jujur itu sebetulnya adalah sebuah karakter yang muncul karena manusia berdosa. Seperti sudah pernah saya jelaskan dalam episode yang sebelumnya. Bagaimana anak belajar jujur. Sebab untuk anak kecil di bawah 5 tahun itu tidak bisa diberi instruksi, kamu jujur ya, nggak bisa. Tapi ditolong untuk merefleksikan keinginannya, merespon waktu dia sudah bisa berkata-kata dengan jujur. Caranya bagaimana? Yang pertama sebenarnya adalah dengan memberikan konfirmasi kalau dia jujur itu baik. Kedua dengan memberikan contoh supaya anak meniru. Ya, misalnya ada anak balita umur 4 tahun, dia mencubit adiknya umur 2 tahun karena dia pengen mainan boneka adiknya yang baru dibeliin karena habis ulang tahun, tapi adiknya nggak mau dipegangin kenceng. Terus dicubit sama kakaknya, ya kan? Terus mamanya datang, kenapa kok adik menangis? Itu otomatis bilang, nggak tahu tuh kan gitu kan? Yeah. Nah, bagaimana orang tua? Orang tua sebaiknya tidak mengatakan, kamu bohong ya. Nggak. Jangan dilakukan. Tapi mengatakan begini, apakah tadi kamu melakukan sesuatu yang membuat adik merasa sakit dan menangis misalnya. Nah kalau dia diam, kita bantu adik. Jadi kita bantu anak itu. Kita bilang begini sama anaknya. Nak, tadi kamu mungkin ingin sesuatu, tapi adik tidak memberi. Atau kamu lagi marah sama adik, sehingga kamu melukai adik. Kalau itu terjadi, boleh enggak mama tahu? Atau bolehkah papa tahu? Apa yang kamu inginkan, yang adik tidak memberikan kepada kamu. Jadi kita membantu anak untuk menarasikan apa yang terjadi. Tapi bukan dalam tanda petik interogasi. Ayo ngaku ya, kamu tadi ngapain? Bukan. Tapi dengan mencoba membahasakan apa yang kemungkinan ingin disampaikan oleh anak itu. Itu yang disebut dengan menolong anak berbahasa apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan memberikan contoh. Jadi orang tua tuh memang perlu punya kepekaan, bisa menduga-duga. Apakah kamu ingin boneka adik tidak kasih? Dia akan bilang iya. Nah karena itu kamu sudah meminta baik-baik adik tidak kasih, lalu kamu marah, lalu kamu melakukan sesuatu yang membuat adik menangis. Iya. Oke, apa yang kamu lakukan? Coba kasih tahu mama. Mama tidak akan marah. Sebab mama mengerti mungkin kamu sedang tidak senang ketika keinginanmu tidak diikuti oleh adik. Tapi akhirnya dia ngaku. Oke, kalau begitu yang akan datang kalau mama tanya kamu beritahu. Iya ma, tadi saya marah. Saya mencubit adik menangis. Kalau kamu bicara begitu nanti mama akan ajarin. Bagaimana caranya kalau kamu meminta sesuatu pada adik dan adik tidak. Mau mama ajarin? Kata Alkitab, kita harus berbicara yang baik, yang ramah dan yang sayang sama adik. Nih, Cece mau main boneka kamu. Cece dipinjemin ya. Boleh. Kalau sekarang enggak mau, nanti boleh enggak? Nah, kamu nanti beritahu sama mama. Mah, Cece pengen main tapi adik enggak mau. Bisa enggak mama membantu? Nah, ini kita contohkan. Sehingga
Seorang anak itu tahu bahwa untuk menyelesaikan problemnya itu bukan dengan cara memaksa. Dan kalau dia sudah salah karena reaksi adiknya menangis, dia juga tahu bahwa mengakui kesalahannya itu akan menolong dia untuk mengetahui ada jalan yang lebih baik. Jadi memang kelihatannya panjang lebar, betul ya? Betul. Panjang lebar, nggak bisa langsung. Tapi ini yang harus dilakukan. Karena anak yang berdosa perlu dibantu, perlu diberi contoh. Apalagi kalau kita bisa pakai Alkitab sebagai contoh. Tuhan Yesus pasti akan menolong Cici supaya Cici bisa menjadi anak yang jujur. Tapi kamu harus berbicara sama mama supaya mama bisa bantu. Jadi Cici gak apa-apa berbicara yang jujur meskipun tadi Cici salah. Mama akan membantu kamu berbuat yang baik. Nanti kita bantu. Nah, waktu kamu mencubit, apa yang kamu rasakan? Dia diam dong. Kamu merasa antara senang dan antara sedih kan? Kamu waktu melihat adik nangis? Iya, oke. Sekarang kamu merasa bahwa itu tidak baik. Sebaiknya kamu tetap mencubit atau cara lain? Kayak begitu kan? Nah, mau enggak kamu mengaku sama Tuhan? Jadi dibantu bahwa yang salah tetap harus diakui. Harus tetap berbicara sama Tuhan Yesus melalui berdoa. Jadi dalam hal ini nomor satu, kalau orang tua ingin anak di bawah umur 5 tahun itu jujur, harus investasi waktu. Nggak bisa buru-buru, satu. Kedua, orang tua harus bisa mereka-reka pikiran anak saya ini apa. Jadi memang orang tua nih, sebetulnya ya orang tua ya guru juga. Mesti ngajarin anaknya. Coba kamu ingat nggak pengalaman waktu kamu masih kecil? Kamu pernah nggak jujur? Lalu pada waktu itu reaksi orang tua terhadap kamu itu membuat kamu akhirnya memilih untuk berdusta. Setiap waktu akan berdusta karena waktu kamu jujur, kamu mendapat respon disalah-salahin lah. Atau mendapat respon kamu jadi yang seperti tidak dipahami. Padahal koko yang salah menurut kamu kan gitu toh. Nah akhirnya kamu memutuskan mending aku bohong aja. Pernah enggak kamu punya pengalaman begitu? Pernah sih Bu, pernah punya pengalaman kayak gitu. Apa Mungkin, yang kamu rasakan? Ya, yang saya rasakan mungkin dulu waktu masih kecil rasa bingung gitu ya. Bingung ya. Mungkin bingung harus ngapain. Akhirnya juga jadi takut. Ya, akhirnya saat ada kejadian lagi jadi bohong lagi. Betul. Gitu. Seandainya nih kamu bayangkan waktu itu diselesaikan dengan pendekatan yang menolong kamu untuk dari kecil loh nih, dari kecil untuk kamu dilatih mengekspresikan perasaanmu dengan narasi anak-anak, lalu perasaan adik, perasaan kakak ini diketemukan dengan bahasa di mana mama ngomongnya dengan santai, nadanya enggak tinggi. Kamu akan lebih mudah enggak mengakui kesalahan dan akan mau dididik untuk jujur. Menurutmu bagaimana? Ya, pastinya akan lebih mudah dan enggak ada mungkin lebih dikit rasa takutnya saat mengaku gitu ya. Begitu. Mengapa menurutmu dengan pendekatan ini lebih menolong kamu untuk jujur? Karena waktu saat sana ketahuan bohong gitu, mungkin tadi sebenarnya Ibu omong gak cuma diinterogasi, tapi ditanyain juga apa keinginannya dan disuruh ceritakan. Betul. Jadi satu, dilayani bahwa jujur itu benar. Jujur itu dapat dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Jujur itu harus dilakukan anak-anak Tuhan. Ya. Kedua, contoh, teladan. Jadi jangan sampai anak itu menemukan, dan dia tidak protes, biasanya disimpan, oh apa ini bohong ya, mama ini bohong. Ya kan sering kan ada handphone, telepon gitu, papanya lagi malas terima telepon, lalu disuruh sama mamanya, mah terima ini pasti bilang aku lagi di luar kota misalnya. Anaknya denger. Tapi anaknya mungkin tidak berani protes, papa bohong. Belum tentu anaknya berani ngomong, tapi dia sudah merekam. Nah dalam hal ini teladan yang baik. Teladan untuk melihat bahwa orang tua itu hormat sama Tuhan. Orang tua itu sayang sama Tuhan. Orang tua itu mencintai Tuhan. Dan Tuhan sangat memelihara, memberkati. Karena orang tua selalu cerita bagaimana Tuhan begitu baik. Sehingga anak ini melihat kalau orang tua saya sayang dan hormat dengan Tuhan, saya mau kayak papa mama. Saya tidak mau berbohong, saya mau jujur. Ini anak kecil, karena anak kecil itu tidak diajarin dengan narasi, tapi diajarin dengan
teladan, diajarin dengan empati, diajarin dengan mengerti, diajarin self-talk sebanyak-banyaknya. Itu akan menolong. Menurut Ken, pada waktu Kenneth membayangkan apa yang saya katakan, lalu kamu refleksi masa kecilmu, apakah itu akan menolong kamu menurutmu? Ya pastinya akan lebih menolong jauh ya itu, untuk supaya mengajarkan anak dari kecil supaya berani untuk jujur. Dan kalau tentang teladan itu pasti sangat berdampak pada anak masih kecil, karena dia kan setiap hari tinggal dengan orang tua dan setiap hari dia pasti melihat sikap orang tua. Dan jujur itu menyangkut namanya integritas. Dan ketika anak melihat, dia tidak tahu narasi itu integritas, tapi dia melihat, saya bisa percaya sama papa mama. Apa yang dikatakan saya mau dengar, apa yang dilakukan saya mau meniru. Itu akan sangat baik sekali untuk anak itu akhirnya jujur. Sekarang kita bilang konteks Pelangi Kristus. Kalau anak ketahuan tidak jujur di kelas, guru tidak langsung mengatakan kamu tidak jujur. Tapi disuruh memikirkan, adakah sesuatu yang kamu lakukan yang membuat Tuhan Yesus sedih? Kan gitu toh? Iya. Bener kan? Iya. Karena kamu diajar self-talk. Coba kamu berdoa, pikirkan. Bu guru ini akan mengingatkan. Jangan berpikir tentang dari mana bu guru tahu. Tapi pikirkan apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan. Nah, itu yang dilakukan oleh di Pelangi Kristus. Kenapa? Karena nanti kalau kamu sudah tidak sekolah di sini, hidupmu di hadapan sekolahnya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, ya kan? Iya. Gitu. Dan saya punya satu pertanyaan lagi ya Bu. Bagaimana prinsip kejujuran menurut firman Tuhan? Apakah menurut Ibu setuju dengan yang namanya white lies? Jadi begini, kalau white lies itu sebetulnya adalah sebuah excuse bahwa karena tidak ada pilihan lain, demi sesuatu yang lebih baik saya terpaksa berbohong. Jadi memang white lies itu sebetulnya sebuah memaafkan kesalahan. Jadi sebenarnya lies itu apapun juga nggak ada white, ya. Iya. Gitu. Itu prinsipnya dulu. Tidak ada. Tapi bahwa dalam pergumulan, seorang untuk bisa true dalam hal kata-kata, dalam hal sikap itu ada proses. Nah, bahwa dia sampai pada proses sementara saya belum bisa. Saya belum bisa mengakui karena ini saya malu. Saya merasa tidak siap kalau orang tahu, sehingga dia harus membuat sebuah cerita lain. Ya, cerita lain ini untuk membuat dia tidak terlalu jelek, ya kan? Membuat dia tidak terlalu malu. Ini adalah sebuah pergumulan. Jadi pergumulan itu salah satu proses untuk menuju kepada totally truth. Tidak benar, tapi itu mungkin menjadi sebuah transit bagi seorang untuk menuju ke sana. Ketika itu diperlukan bagi seseorang, dia belum siap, dia berhenti di situ. Dia harus bergumul sama Tuhan. Karena white lies ini bahayanya apa? Ketika dia merasa tidak terlalu berdosa karena white, maka akhirnya itu akan menjadi sebuah karakter untuk memainkan peran yang sifatnya memakai topeng, menyembunyikan sesuatu, membangun kesan yang palsu, ya kan? Jadi itu sebabnya kenapa salah satu ya di Pelangi Kristus bagaimana cara mencegah anak itu untuk punya white lies. Jadi white lies itu kan ada hubungannya dengan gambar pencitraan ya. Jangan sampai saya dianggap jelek. Maka ketika saya mengakui sebagian. Yang lain saya tidak mengakui atau saya membuat cerita lain, ya kan? Dan kemudian untuk membuat hati nurani tidak terlalu merasa bersalah, dibuatlah white, ya kan? Supaya tidak black kan, begitu intinya. Dan kadang-kadang memang tidak siap untuk menerima konsekuensi. Tapi kita ingat contoh di Alkitab. Pada waktu Raja Daud tegur oleh Nabi Nathan karena dia berbuat sangat jahat, membunuh suami dari seorang perempuan yang namanya Batseba yang dia sudah memperlakukan dengan tidak baik dalam posisi dia sebagai raja. Nah, saat itu kita tahu Raja Daud tidak berdalih, tidak ngeles, tidak bikin alasan, tapi dia langsung mengatakan, Tuhan ampuni saya. Bahkan dia mengizinkan kisah itu ditulis dalam Alkitab. Seluruh dunia tahu sepanjang sejarah bahwa seorang raja yang luar biasa namanya Daud yang berkenan di hati Tuhan. Ternyata melakukan hal yang amat sangat mendukakan hati Tuhan dan memalukan. Tapi dia memutuskan, this is about me. Lalu dia datang sama Tuhan. Jadi bagi saya white lies itu sebuah transit untuk menuju ke sini.
Tidak boleh berhenti. Dan namanya lies tidak ada white. You have to be honest. Karena integrity nggak ada 50%, harus 100%. What you say, you do. Jadi berani untuk jujur. Saya kasih kesimpulan dikit ya Bu. Boleh. Jadi kalau tentang mengajarkan kejujuran pada anak balita ini, mungkin saat anak balita yang melakukan kesalahan, orang tua jangan langsung interogasi atau marah-marah gitu. Itu bisa ditanya ceritanya kenapa dan bisa ditanya keinginannya apa sehingga bisa melakukan hal itu. Dan untuk white lies sebenarnya tidak ada white lies ya Bu, itu cuma alasan. Dan itu juga sebuah proses untuk menuju kejujuran yang sepenuhnya gitu. Terima kasih sudah menyaksikan program Berkat by Pelaya Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan Yesus memberkati. God bless you everyone.